Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang Return on Asset atau ROA. Nah, apa sih itu ROA? Return on Asset atau ROA adalah indikator yang mengukur seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya buat menghasilkan laba atau profit. Kemudian di sini untuk rumus ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total aset, yang mana di sini hasilnya dalam bentuk persentase, teman-teman. Nanti kita akan bahas juga cara perhitungannya ya. Kemudian di sini berapa sih nilai ROA yang baik? Ditinjau dari nilai standar ROA yang baik, yaitu harus di atas nilai 5,98%. Jika nilai tersebut di atas 5,98%, berarti nilai ROA dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya, jika nilai ROA berada di bawah 5,98%, berarti nilai ROA tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Kenapa ROA negatif? Rasio ROA yang bernilai positif dan tinggi mengindikasikan nilai yang baik. Sebaliknya, rasio ROA yang bernilai negatif mengindikasikan ketidakmampuan perusahaan menghasilkan laba. Bagi investor, rasio ROA dan ROE biasanya akan menjadi ujung tombak penilaian prospek perusahaan ke depan. Nah, di video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang ROE ya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang ROA terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana membaca ROA? Singkatnya, rumus ROA adalah net income atau laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, di sini ada contohnya, perusahaan A net income-nya 30 juta, kemudian total asetnya 200 juta, maka di sini ROA-nya yaitu 15%. Kemudian perusahaan B 25 juta untuk net income-nya, total asetnya 150 juta, maka di sini ROA-nya yaitu 16,66%. Oke teman-teman, kita akan coba menghitung ROA dalam perusahaan ya. Nah, di sini saya akan contohkan perusahaan Smartfren, teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat perhitungan ROA saham Fren kuartal 2 tahun 2021. Nah, di sini ada laba bersih, kemudian ada total aset. Dari mana kita mendapatkan laba bersih dan total aset ini? Yaitu dari laporan keuangan saham Smartfren yaitu kuartal kedua di tahun 2001. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita bisa masuk di website ya teman-teman, yaitu idx.co.id. Kemudian di sini kita klik saja yang perusahaan tercatat, kemudian kita klik saja yang laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini kita klik saja yang laporan keuangan, karena di sini kita ambil yang triwulan teman-teman atau kuartal. Kalau teman-teman ingin mendownload yang laporan tahunan bisa juga, maka di sini akan muncul laporan tahunan. Nah, di sini kita pilih saja yang laporan keuangan saja. Kemudian untuk tahunnya kita pilih yang 2001. Kemudian triwulannya triwulan 2 sesuai dengan ini ya, triwulan 2 2021. Kemudian kita klik saja cari. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya belum mengisi kode saham. Nah, di sini kita isi kode sahamnya yaitu Fren ya. Oke. Kemudian kita klik cari. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik saja yang ini ya teman-teman. Atau teman-teman kalau bingung klik saja semuanya saja teman-teman. Nah, sampai muncul seperti ini teman-teman. Sampai muncul seperti ini. Kemudian di sini untuk kita melihat laporan keuangannya, kita scroll saja ke bawah. Kita pilih yang seperti ini teman-teman, tampilan untuk laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini bisa untuk kita lihat laba bersih, kemudian total aset. Untuk kita melihat laba bersih, kita pilih saja di laporan laba rugi. Nah, yang ini teman-teman. Di sini ada pendapatan usaha, kemudian ada beban-bebannya. Kemudian untuk kita melihat laba bersihnya, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini net loss for year. Nah, di sini mengalami kerugian ya. Di sini minus. Maka inilah laba bersih atau rugi bersihnya teman-teman, yaitu 451.908.703.172. Kemudian kita masukkan saja di sini. Selanjutnya untuk kita melihat total aset, kita masuk lagi. Nah, di sini kita lihat saja di posisi keuangan.
kita lihat di sini jumlah aset ini ya teman-teman, yaitu 41768 ini ya. Nah, di sini kita masukkan saja total aset. Selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan laba bersih dan total aset, tinggal kita bagikan saja teman-teman, yaitu rumus ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Maka hasilnya yaitu minus 0,0108. Nah, ini 4 angka di belakang koma teman-teman. Selanjutnya ini masih dalam bentuk pecahan. Nah, di sini untuk kita memasukkannya ke persentase, kita kalikan saja dengan 100 teman-teman. Maka akan didapat di sini minus 1,0819. Nah, di sini kita ambil saja 2 angka di belakang koma. Jadi di sini ROA-nya yaitu minus 1,08% ya, teman-teman. Nah, jadi begitulah cara kita untuk menghitung ROA atau return on asset. Nah, di sini itu ada kabar baik. Jadi teman-teman itu tidak perlu untuk menghitung ROA. Di sini sudah ada angkanya teman-teman, yaitu di aplikasi Ajaib, atau kita bisa buka juga di websitenya. Kita masuk saja di website Ajaib. Nah, di sini kita cari saja yang saham Smartrend ya. Kemudian di sini bisa kita klik yang cash statistik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ROA teman-teman. Ini Q2 2021. Nah, ini ya. Kita lihat yang ROA ini. Di sini bisa kita lihat untuk persentasenya langsung ada, teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung seperti tadi. Di sini sama saja persentasenya yaitu minus 1,08%. Selanjutnya di sini bisa juga untuk kita lihat finansial. Nah, di sini bisa kita lihat untuk net income-nya, teman-teman, yaitu 451,91B. Di sini minus ya. Nah, di sini sama saja 4519. Nah, tapi di sini dibulatkan ya, sehingga di sini jadinya 451,91 untuk di aplikasi Ajaib. Tapi di sini sama saja ya, teman-teman. Di sini dibulatkan. Kemudian untuk total asetnya bisa kita lihat di kuartal kedua 2021 yaitu 41,77T. Nah, di sini bisa kita lihat 41,768. Di sini dibulatkan lagi ya, teman-teman. Maka di aplikasi Ajaib yaitu 41,77. Nah, di sini seandainya kita ingin menghitung juga bisa juga ya, teman-teman. Kita bisa menghitung yang di Ajaib 45191B. Selanjutnya untuk total asetnya yaitu 41,77. 123. Oke, nah kemudian di sini bisa untuk kita bagikan juga. Kita bagikan saja. Nah, di sini kita ambil 5 angka. Kemudian tinggal kita kalikan dengan 100% ya. Nah, maka di sini sama saja yaitu minus 1,08%, teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengetahui ROA bisa langsung di aplikasi Ajaib. Di sini sangat lengkap sekali, teman-teman. Ada informasi tentang cash flow-nya, balance sheet-nya, kemudian income statement. Kemudian di sini untuk di cash statistik, di sini juga ada ROA, kemudian ROE, gross profit margin dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa untuk kita lihat dalam triwulan berapa, atau di sini bahasanya kuartal ya, teman-teman. Triwulan dan kuartal itu sama saja, teman-teman. Kemudian bisa juga untuk kita lihat tahun berapa dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kesimpulannya, kalau teman-teman itu ingin membeli saham, pilihlah perusahaan yang ROA-nya itu positif ya, yaitu minimal 5,98% agar nantinya saham yang kita beli tersebut bisa baik ke depannya, teman-teman. Jangan pilih saham yang ROA-nya negatif ya, kalau teman-teman itu ingin investasi jangka panjang, dan semuanya tergantung kepada teman-teman. Di sini saya hanya memberikan pengetahuan saja kepada teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, jadi itulah penjelasan tentang return on asset dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian video sekali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.